Shalom Sobat ICC, selamat bergabung kembali dalam program Devotion. Judul Devotion kita pada hari ini adalah Manual Book. Nah, saudara, kalau misalkan kita membeli sebuah produk atau suatu barang gitu ya, misalkan itu mobil atau misalkan barang-barang elektronik, atau bahkan misalkan baju, atau kemarin saya baru beli kaos kaki gitu ya, biasanya suka ada selembar kertas atau kertas yang dilipat-lipat atau kayak buku gitu, buku kecil. Itu tuh apa sih? Itu namanya biasanya manual book atau dikatakan itu petunjuk penggunaan atau user guide atau buku instruksi gitu ya. Isinya apa sih? Nah, isinya itu adalah manual bisa merujuk pada buku atau dokumen yang berisi instruksi, petunjuk atau panduan tentang cara penggunaan atau melakukan sesuatu gitu. Isinya tuh informasi tentang seputar garansi, terus ada perawatan, terus ada pengaturannya, ada spesifikasi produknya, ada panduan untuk petunjuk perawatannya, petunjuk peringatan-peringatan, instruksi keselamatan gitu ya. Nah, itu kenapa buku ini juga bisa jadi panduan untuk kita bisa menyelesaikan beberapa masalah teknis secara sederhana. Nah, sebetulnya informasinya kan bermanfaat ya, dan bisa memberi solusi yang cepat kalau misalkan ada satu masalah gitu. Tapi terkadang banyak orang, mungkin termasuk kita juga, suka sekilas aja bacanya. Sekilas aja bacanya. Udah gitu nanti kita simpan, terus kita kadang lupa taruhnya di mana. Atau juga malah mungkin ada yang nggak sengaja terbuang gitu. Tapi satu saat gitu, ada waktu kita ngalamin kendala gitu, kita tuh ingat, oh iya ya, waktu itu kayaknya pernah baca di mana nih tentang ini gitu. Dan kita cepet-cepet cari, buru-buru gitu, cari di mana ya gitu. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kita juga kalau dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Berarti kita juga sebenarnya adalah buatan Allah, ciptaan Allah. Dan Tuhan memperlengkapi kita juga dengan panduan atau petunjuk gitu. Di dalam kehidupan kita butuh buku panduan juga gitu. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, selain itu juga untuk menyatakan kesalahan juga di dalam firman Tuhan. Jadi manual book kita itu sebenarnya apa? Jadi manual book yang kita butuhkan sehari-hari adalah firman Tuhan. Jadi saudara dan saya, kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, seringkali memang ketika kita misalnya memiliki barang yang baru gitu ya, manual booknya kadang handphone baru aja gitu, nggak akan dibaca lagi gitu ya. Oh ya udah bisa lah gini-gini dan sebagainya. Nah, sampai kalau kita udah mempelajari sesuatu yang nggak bisa, baru kita mulai cari-cari lagi. Nah, firman Tuhan pun sama. Seringkali di dalam hidup kita itu kita menemukan berbagai permasalahan, persoalan dan sebagainya. Nah, tanpa kita sadari kadang semuanya sudah ada jawabannya di dalam manual booknya. Nah, misalnya, ketika kita overthinking akan sesuatu, manual booknya ngomong apa? Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Nah, jadi tentang kekhawatiran ini sering banget kita mengalami takut akan ini, takut akan itu, dan sebagainya. Tapi kalau kita sering membaca manual book ini dan melakukannya, saya percaya bahwa ini akan menjadi solusi bagi kita. Karena firman Tuhan bilang tadi apa? Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Yang kedua, misalnya, kalau kita khawatir tentang masa depan, tentang keberlangsungan hidup, tentang kebutuhan kita, nah manual booknya ngomong apa? Di dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh lebih melebihi burung-burung itu? Nah, ini pun
berbicara tentang kehidupan manusia, ya, kehidupan kita, apa yang kita hadapi. Misalnya ketika kita sakit, nah manual booknya ngomong apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Itu di dalam Amsal 17 ayat 22. Kalau kita jatuh dalam pencobaan, yang terjadi seringkali iblis itu mengintimidasi kita dengan berbagai dakwaan. Kamu begini, dan sebagainya. Tetapi manual book kita ngomong apa? Matius 12 ayat 22. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Ya, jadi ketika kita dalam keadaan terpuruk sekalipun, kita tetap bisa melihat manual book ini bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Yang penting ada pertobatan, yang penting hati kita benar-benar mau berubah. Ya, karena kalau kita nggak berubah, manual book juga ngomong loh, upah dosa adalah maut. Ya, jadi kita harus sering membaca manual book. Nah, supaya kita bisa merespon dengan benar apapun yang kita hadapi di hidup kita. Nah, karena respon yang benar akan sangat menentukan sesuatu itu menjadi masalah yang besar atau malah menjadi sebuah pembelajaran yang berarti buat kita. Jadi saudara, kita pun diciptakan Tuhan, Dia tahu persis untuk tujuan apa kita diciptakan. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman ini, ketika kita melekat kepada Tuhan, kita sering membaca firman Tuhan, melakukan, merenungkan firman Tuhan, setiap persoalan yang kita hadapi sudah ada semua jawabannya di situ. Yang kita perlu lakukan hanyalah mendekat, mendoa, ya, melakukan firman Tuhan, dan memperkatakan firman Tuhan sehari-hari. Karena firman Tuhan juga bilang apa? Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian devotion pada pagi hari ini. Saya akan berdoa untuk saudara. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, buat manual book yang di dalam hidup kami yang sudah Engkau sediakan Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini yang menuntun kami kepada kebenaran Tuhan, menuntun kami dalam melewati setiap musim di hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Sampai jumpa di devotion selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.